Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mudhidi lin nisyan bi nurihi wa kulli lamhatin wa nafasin ada gambar wasi'ahu Allah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yunda fima yundawu lahul wudu. Faslun satu pasal menerangkan tentang fima tentang sesuatu, fima tentang sesuatu yundawu lahul wudu yang disunnahkan untuk berwudu. Fima yundawu lahul wudu, fima tentang sesuatu yundawu lahul wudu yang disunahkan untuk berwudu. Jadi ada perkara-perkara jika kita melakukan hal tersebut maka disunahkan kita untuk wudu. Tidak wajib tapi sunnah. Jika melakukan apa diantaranya? Yang pertama minal qasdi. Yustahabbu disunnahkan al-wudu, wudu itu. Yustahabbu atau yusannu atau yundabu itu artinya sama, disunnahkan. Yustahabbu disunnahkan al-wudu, wudu minal fasdi dari candu wal hijamati dan bekam. Minal fasdi dari candu wal hijamati dan bekam. Jadi baik candu di kepala atau candu bekam di badan. Tahu bekam ini? Candu tahu. Ngambil darah. Masuk mas sebulan sekali. Ya, ada kawan mas namanya Ustadz Haris alumni Dadwa, itu pandai bekam, pandai candu, sampai darah. Ya, jadi darah kotor di kepala, di belakang, di badan. Itu bagus, itu sunnah Nabi. Termasuk dalam kitab At-Tibbun Nawawi. At-Tibbun Nawawi itu obat-obat atau apa? Obat sesuai dengan ajaran Nabi. Di antaranya itu candu atau bekam, candu bekam, nyedot darah. Ini bagus. Kalau kita istiqomah, nah insyaallah badan lebih fit, lebih sehat. Karena darah yang dibuang tuh darah-darah kotor. Jadi darahnya nanti warna hitam, beku, berbusa, keluar busa. Enggak sakit. Ya, pertama sakitnya karena ditusuk pakai jarum. Ya, geli-geli, kayak dicubit-cubit, kayak digigit semut. Nah, itu disedot darah kita. Padahal kalau semua satu badan darahnya itu dapat setengah canting darah itu. Kalau datang banyak darahnya, berbusa, hitam, gerutu-gerutu, beku-beku gitu darahnya. Itu darah penyakit. Nah, bagus daripada kita berobat ke dokter mahal. Kalau istiqomah tiap bulan itu candu atau bekam itu bagus. Makanya ketika setelah bekam disunnahkan untuk berwudu, tidak wajib, sunnah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad setiap setelah bekam, Nabi Muhammad itu langsung wudu. Sunnah Nabi Muhammad bekam. Ya, kalau kita betul-betul hidup kita diikut Nabi, mulai dari tidur sampai bangun tidur sehat. Ya, insyaallah sehat. Nabi Muhammad penyakitnya tidak ada penyakit yang parah. Penyakit Nabi cuma paling demam pun demam biasa. Pilek ya pilek biasa, tidak sampai beringos-ingos, tidak. Ya sakit kepala ya sakit kepala biasa, tidak sampai sakit teriak-teriak, tidak. Ya wajar, sakit biasa. Tidak ada Nabi itu sakit liver, jantung, stroke. Ya tidak ada. Kenapa? Karena Nabi obat-obat yang Nabi lakukan itu obat-obat yang memang ada dalam Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, kata Allah. Aku turunkan dari Al-Qur'an itu obat. Banyak obat-obat dari Al-Qur'an, banyak obat-obat dari hadis. Kalau betul-betul kita ikuti, maka hidup kita akan sehat.
Masalah umur, ya masalah umur ya sama. Yang sehat yang meninggal kalau udah waktunya sampai mati ya mati. Nah, itu mas, ada orang suka olahraga, badannya sehat, tapi umur 50 dia mati. Ada tetangga anak mas, umur 70, sakit dah 10 tahun stroke, tanpa tak mati-mati mas. Dia belum nyampe umurnya. Yang ditakuti kita ini bukan matinya, mati udah pasti. Yang ditakuti sakit. Kenapa? Kalau itu sakit nanti, yang ditakuti kalau itu sakit, ya mau sakit parah, stroke. Sabar ndak kira-kira orang tua ente yang ngerawat ente? Ente badan ndak besar, ya yang sakit habis, kena stroke, badan tak bisa bergerak. Kira-kira sabar ndak? Ya, mamanya nak ngerawat dia nih, yang nak nyebokkan dia, berak tak bisa cebok sendiri, stroke. Yang nak nyuap dia, yang nak pakaikan bajunya. Nah ini ngerepotkan. Orang sakit tuh sebenarnya ngerepotkan yang sehat. Kalau langsung mati sekali enak, yang payah ini sakit 10 tahun. Bayangkan, sabar ndak, kuat ndak keluarga ente yang mau ngerawat ente selama 10 tahun ini. Iya kalau dia sabar, kuat. Kalau ndak sabar, dibuang ente yang sakit tuh. Ya repot-repot pening bala anak ngurus sapi dalam besar badannya ge. Mau bawa ke WC tak bisa, diseret-seret simpan di pinggir jalan dalam mati-mati lah. Mudah-mudahan sehat dia. Murah hujan dikit, makanya agak langsing sedikit dia. Takut kena sakit stroke nanti pas wayah, ngerti lam? Pokok yang agak gemuk tuh hati-hati. Nabi Muhammad tuh ndak gendut, ndak kurus. Ya Nabi Muhammad ndak gendut, ndak kurus, sedang. Badan Nabi Muhammad tuh sedang, tinggi, sedang, gagah. Hidungnya mancung. Wow, pokok kalau orang sekarang ndak ada yang bisa nyerupai wajah Nabi. Bahkan ndak ada orang yang bisa melukis wajah Nabi. Ndak bisa. Andai kan ada orang bisa, ada bisa dilukis wajah Nabi. Bohong itu, ndak mungkin. Ndak mungkin ada yang sama, ndak mungkin bisa dilukis. Walaupun ada orang mimpi. Ada orang dia ahli lukis. Bisa melukis semua wajah manusia, cantik asli. Lalu dia mimpi dengan Nabi Muhammad, lalu dilukiskan. Ndak bisa. Ndak bisa. Kegantengan Nabi tidak bisa. Bayangkan kegantengan Nabi, andaikan dunia ini bulat, dibagi dua, dibelah dua, separuh ini gantengnya Nabi. Sedangkan separuhnya dibelah dua separuhnya Nah, jadi gini, ini bulat, separuh dibelah dua, yang separuh sebelah kanan ini gantengnya punya Nabi. Sedangkan separuh sebelah kiri dibelah dua separuhnya punya Nabi Yusuf, separuhnya ente dengan mas kongsi. Bayangkan ente dengan kongsi. Andaikan dikumpulkan muka ente itu, muka manusia sampai kiamat dikumpulkan jadi satu, seret dibandingkan gantengnya Nabi Yusuf. Jangankan Nabi Muhammad, dibandingkan gantengnya Nabi Yusuf, tidak ada apa-apa. Artinya jangan sombong-sombong ente. Ya, mentang-mentang ganteng, mancung, hidung mancung. Ya, ente paling hidung mancung. Merasa di Pontianak cuma hidung anak paling mancung. Iya di Pontianak. Nyampe di Arab paling ini segini hidung itu ya. Apa yang nanti banggakan? Ya, kayak emak dulu ketika sebelum mondok di Arab di Yaman dia merasa hidung mana udah paling mancung nih di dunia nih. Ketika pesawat terbang nyampe di Arab, ya dibuka pintu pesawat, ngelihat hidung orang Arab, ya Allah malu mah lihat. Rupanya hidung mas tak nyampe separuh. Bayangkan hidung orang Arab itu udah mancung lancip lagi seret gini ya. Mancung ya. Mancung tinggi besar badannya. Ini brewo lagi. Ya. Akhirnya mikir-mikir kenapa orang Arab itu hidungnya mancung, sedangkan orang Indonesia hidungnya kecil-kecil. Ya. Kenapa? Karena orang Arab hidungnya mancung. Orang Arab kalau nangis itu ditarik. Kalau nangis, tarik gitu. Tarik. Kalau orang Pontianak nangis bukan ditarik, ditekan. Mancung ke dalam. Makanya ente kalau bikin mancung, kalau nangis itu tarik gitu. Tarik gitu. Jadi disunahkan sesudah berbekam disunahkan berwudu. Ngerti? Samir? Waru'af. Ru'afi. Fen.
wan nuasi dan ngantuk, ya, waruaf keluar darah dari hidung kalau tidak salah. Mimisan dia. Itu sunnah berwudu. Ya, karena mirip dengan canduk bekam tadi. Bekam kan keluar darah dari badan. Kalau mimisan kan keluar darah dari hidung. Emak ini pernah ketika munduk di Daluang. Jadi liburan bulan Maulid. Kalau liburan di Dalwa dulu santri masih sedikit, yang tidak balik sekitar 30 orang lah. Termasuk Ustadz Bahri, Ustadz Tebok dia, Ustadz Rasidi yang tak balik. Akhirnya kalau liburan tuh boleh nonton di kantor. Ya namanya liburan, tidak ada santri, boleh nonton. Pada waktu itu tahun 2001 kalau tidak salah. Iya, Piala Dunia Turki lawan Jepang, apa lupa mas itu. Pokoknya masih ada dulu pemainnya tuh Nakata, Hakan Syukur. Ya. Akhirnya ketika asik-asik nonton, tiba-tiba ada apa nih? Satu ustadz yang di Dalwa tuh tiba-tiba marah. Siapa nyuruh nonton? Padahal sebelumnya tidak marah beliau nih. Karena udah biasa. Ya, kayak di sini ente kalau libur kan di TV, biasa. Tiba-tiba marah, enggak tahu kok marah. Lari semuanya, takut. Tahu bahwa ustadz ini biasa kalau udah mukul pakai Pancasila ya, sepak itu ya. Lari ngeloncat semua. Mas mau lari tak bisa. Mbak beliau berdiri di depan pintu, ya yang lain nyelonong nyelonong sini. Mbak mau nyelonong, tak bisa. Ketangkap, ada mungkin sekitar 5 orang tak bisa lari. Bares kata dia. Ngantri, bukan ngantri duit, ngantri tempeleng. Kena kawan mas tempeleng, pok. Udah tempeleng tak boleh keluar, nunggu. Pagiliran mas tempeleng, tepak. Itu bukan cuma kena pipi tangannya, kena hidung. Kayak ketika ditempeleng kayak ada burung pipit berterbang. Gini yuk. Kayak ada bintang berputar-putar yuk. Langsung keluar hidung, keluar hidung. Langsung keluar darah dari hidung. Mas ingat pesan Abi selalu pesan kalau mau liburan, ketika mau balik lagi ke pondok tuh Abi pesan kalau ente dipukul kena gurunya, salah atau tidak salah, jangan lupa habis dipukul cium tangannya, bilang syukron, makasih. Akhirnya Mas cium tangan beliau, darah Mas ini melekat di tangan beliau. Lalu Mas bilang syukron Habib, ya syukron Habib, dipegang kepala Mas, iya jangan nakal-nakal lagi. Padahal tak salah, karena liburan nonton TV biasa dah. Mak pun tak tahu sebabnya beliau tiba-tiba marahin. Ditempeleng Mas sampai keluar darah, ke Mas cium tangan beliau, syukron Habib. Dapat berapa tahun beliau datang ke Pontianak, Mas undang ke Al-Jihad. Ya, undang ke Al-Jihad. Jadi ketika beliau makan dengan kita ramai-ramai, setelah makan ada Abi ramai keluarga. Saya makan Mas bilang, "Bib, antum ingat enggak, Bib? Dulu antum pernah nempeleng anak sampai keluar darah." Lalu iya agak takut dijawab. Takut dibalas kali iya. Ini Pontianak nih, boy. Agak takut beliau. Iya kata beliau kan. Langsung Habib, alhamdulillah Bib, barokah Bib. Gara-gara Habib tempeleng Bib, ana bisa ceramah. Oh masya Allah, kalau gitu sini ana tempeleng lagi biar lebih hebat ceramah ente. Oh ada Bib. Kenapa kayak bro pipit berputar-putar? Nah, jadi kalau ente pingin jadi penceramah, pergi ke Mas ngadap. Mas, ana pingin jadi penceramah. Mas tempeleng dulu, tapi harus keluar darah. Tak keluar darah tak bisa. Maksudnya bukan gitu. Kalau dipukul guru, dengarkan anak baru. Ya, kalau dipukul guru, baik nak kuat pukulannya, nak bebekas, nak berdarah, jangan lupa. Habis dipukul salaman, cium tangannya, bilang makasih. Mas tak pernah Mas ketika dipukul sampai keluar darah ngelapor Abi, tak pernah. Nelpon tak pernah. Abi ke pondok tak pernah cerita Mas, tak pernah. Ya baru ketika Mas berhenti mondok, udah dapat berapa tahun berhenti, yang guru Mas yang nempeleng main ke pondok, baru Mas cerita. Ya, di depan beliau nih nanya, Abi pernah nempeleng? Terkejut Abi, oh pernah, ngapa nih Beb? Terkejut Abi kan, apa pelanggaran? Oh iya nakal ente emang nakal katanya. Itu orang tua yang bagus. Orang tua yang bagus tuh tidak bela anak. Ada orang tua sebagian nih, kayak orang tua ente nih kadang-kadang ketika ada salah satu ustaz mukul, atau dulu
Pernah udah berhenti anaknya. Ada juga yang enggak berhenti, ini masih ada di sini ada. Jadi orang tuanya, datuknya, pamannya, kucingnya, tikusnya, semua datang ke rumah. Sampai bilang gini, ana nih mas, ana datuknya mas, ana bapaknya, seumur hidup ana tak pernah mukul anak-anak. Ini ustadz nih mukul sampai bengkak tangan anak-anak. Ana nih tak pernah mukul seumur hidup. Kalau yang mukul tuh emas, ana ikhlas. Wah, rata-rata orang itu. Kalau yang mukul emas ikhlas, tapi kalau mukul ustadz lain ana tak mau. Langsung mas jawab. Terus, ya anak mau balas mas. Oh, mau balas. Siap. Balas anak. Pukul anak. Mas bentak sekali. Loh kok mukul mas kan tadi? Loh, semua ustadz yang mukul sini, anak yang nyuruh. Kalau ente tak terima, pukul anak. Mas bentak sekali. Pukul. Memang orang gitu tuh harus kita bentak sekali. Kalau kita letoy, tambah besar kepala, dibentak sekali. Nyaringkan, suara tuh nyaringkan. Nah, tekniknya gitu. Kalau udah ada orang wali murid tak terima, ada salah satu ustadz mukul, membentak sekali. Pertama dengarkan. Ya kalau rata-rata semua ngomong kalau yang mukul abi, yang mukul mas anak ikhlas. Walaupun patah mas anak ikhlas. Aku mau mas bentak, ya bahwa yang nyuruh mukul anak. Kalau dia tak terima, pukul anak, pukul. Mau pegang tangannya, pukul. Langsung stroke. Paham? Nah, mau jadi berhasil gimana menurut itu tahu ceritanya dulu. Ada seorang santri ini pergi ke seorang wali. Wali ini bukan cuma dipukul kena gurunya. Ketika mau berguru ke seorang wali, Habib, ana mau guru ke antum, berguru. Oh, ante mau berguru ke ana? Siap ente ana suruh apa pun. Siap, disuruh apa pun. Siap. Bahkan nyawa ente melayang siap. Siap, Bib. Ini Masya Allah murid yang bagus. Oh, kalau ente nak berguru ke ana, ente naik ke gunung, dari atas gunung ente meloncat ke bawah. Ayo, santri Al-Jihad, berani? Tak usah loncat gunung, tak ada gunung sini. Ente loncat dari teras Santri Putra. Loncat ke bawah. Mau? Masih mikir ente kan? Mikir. Ini seorang murid karena ini belum diterima jadi murid. Kalau ente mau diterima jadi murid anak, ente harus ikut aturan. Apa Beb? Harus dites dulu. Ente naik di atas gunung yang tinggi itu tuh gunungnya tinggi, lalu ente ngeloncat ke bawah. Siap? Siap Beb. Naik ngeloncat ke bawah. Ya namanya gunung, habis bunyuk-bunyuk, patah. Jadi ini dari patah lagi. Lalu udah berdarah-darah nanya nih si wali. Ente udah ngeloncat? Udah Beb, udah hancur-hancur mukanya. Tadi ente ngeloncat gunung, buka mata apa pejam mata? Pejam mata. Ulang, tak sah. Manjat age, loncat sambil buka mata. Manjat age, loncat sambil buka mata. Ya, loncat sambil buka mata. Ya tambah bunyuk-bunyuk. Akhir baru diterima. Ya, bukan enggak perlu diajar langsung. Udah, ente balik jadi wali. Jadi wali. Ya. Bayangkan, bukan cuma dibukul, bukan cuma tempeleng, seloncat dari gunung. Bonyok-bonyok. Ente baru dicubit sikit, sembat pakai rotan, nangis telepon, "Mama." Ya. Mau jadi orang alim. Kalau orang tua zaman dulu kalau anaknya dibukul, ya, kalau anaknya dibukul, ngelapor, ini zaman dulu ya. Pak, anak ditempelin kena Ustadz Pak. Sebelah mana Cong? Sebelah kanan. Ditambah sebelah kiri. Ini orang zaman dulu ditambah. Kalau orang sekarang baru dicubit, Pak, anak dicubit. Kena siapa? Kena Ustadz Pak. Ya, tunggu Cong. Wah. Langsung ngasah pisau. Ada nih di sini pernah. Kejadian dulu ada seorang santri dulu lama deh. Pada waktu itu masih SD. Jadi ada santri. Kebetulan kupingnya nih kena koreng. Ada salah satu ustadz narik kuping. Ya, namanya kuping kena koreng kalau ditarik luka lah kan. Tarik. Ustadz ini tidak tahu bahwa kuping kena koreng. Di kuping lagi nih. Terluka keluar darah. Keluar darah nangis balik bekejar. Lapor ke orang tuanya. Lapornya bukan bual. Aku ditempeleng kena ustadz.
Maksud dia ngapa? Maksudnya biar dia bilang ditempeleng, biar orang tuanya ngamuk, marah, biar dipukul nih Ustaz. Maksudnya gitu. Kebetulan orang tuanya pada waktu itu ketua bajingan, ketua preman para mukul, datang ke sini. Bawa pasukan, ramai kawan-kawannya. Oke, baju zaman dulu nih masih baju Pak Sekira, ya. Oke, langsung pergi Gabi. Masih kecil, masih takut mas kan ngelihat nih celurit, parang, pedang semua sini nih pasukan dia. Mana Ustaz Fulan? Abi udah tahu dengar berita bahwa dia nih ada mau ke sini. Oh, ada apa? Kiai dia takut Abi. Ada anak-anak ditempeleng sampai keluar darah kena Ustaz Fulan. Oh, panggil ke Nabi. Panggil anaknya. Ya, panggil santri, saksi-saksi. Betul ditempeleng? Enggak, Bi. Kata santri. Dia apa kan? Cuma ditarik kuping, kebetulan kupingnya oranye. Nah, gimana itu? Nah, panggil anak yang bilang tempeleng. Betul ditempeleng? Enggak, Bi. Kenapa dia bilang tempeleng? Biar bapak anak kamu biar mukul Ustaz. Akhirnya si orang tua, mana Ustaznya Kiai? Mau anak balas kata dia. Ini anak ente bukan ditempeleng ya, ditarik kuping. Mau anak balas. Oh, kalau ente mau balas, balas anak. Karena anak yang nyuruh. Takut dia Gabi. Akhirnya udah anak berhentikan anak ente. Tak bisa diatur anak ente. Berhentikan. Berhenti dari itu. Akhirnya berhenti. Dapat berapa bulan, bapaknya zaman dulu masih musim caruk-caruk. Bapaknya mati dibunuh orang. Mati dibunuh orang yang bunuh masuk penjara. Zaman dulu nih kalau bunuh orang, zaman sekarang kan kalau bunuh orang 10 tahun. Kalau zaman dulu seminggu bisa keluar, tergantung fulus. Zaman dulu. Ya. Pelanggaran apapun, kena hakim divonis 10 tahun, 10 hari keluar. Yang penting ada duit. Ini zaman dulu. Makanya zaman dulu ada istilah UUD, ujung-ujung duit. Ya, atau KUHP, kasih uang habis perkara. Nah, itu zaman dulu istilahnya. Jadi ketika bapaknya mati dibunuh, ini yang bunuh masuk penjara, dapat berapa bulan, keluar dibunuh kena anaknya nih. Anaknya santri sini dibunuh musuh bapaknya nih. Dia pun masuk penjara. Masuk penjara dapat berapa bulan nih santri ini, keluar dari penjara, dibunuh lagi, kena anaknya musuhnya. Jadi bapak dengan anak wassalam. Ya. Ini kisah nyata lihat. Gara-gara dapat balak dari pondok. Makanya hati-hati nih. Maka santri yang bagus ketika dipukul kena guru, dicubit, diapakan dipukul guru, gak usah cerita orang tua. Bahkan kalau ada orang tua yang datang, kenapa tuh ente? Ya di sininya biru, kenapa? Oh, aduh Pak Tranto. Tranto kan gawan. Padahal dicubit kena guru, cubit gini. Ya, itu santri yang bagus. Tak usah cengeng, tak usah getek, tak usah lebay. Wah. Ya, Samir. Wan nuasi dan ngantuk. Wan nuasi dan ngantuk. Jadi yang ngantuk disunnahkan ya wudu, enggak wajib, tapi sunnah wudu. Kenapa? Biar segar lagi. Biar segar. Terus wan naumi qa'idan, dan tidur dalam keadaan duduk. Mumakkinan, yang meletakkan kedua bodinya di lantai. Mumakkinan, yang meletakkan kedua bodinya di lantai. Terus wal qai'i, kita cari ya. Wal qai'i dan muntah. Wal qai'i dan muntah. Jadi sunnah ente ketika ngantuk, ya ngantuk ente bangun, ya ngantuk sekali tak kuat, disunnahkan ente wudu. Atau sunnah juga walaupun tidak batal, ente ketika tidur dalam keadaan duduk. Nih contohnya duduk gini kayak mas nih, duduk dalam posisi kedua body atau bokong berada di tempat duduk. Anggaplah contohnya gini, rebut gini. Ketika ente bangun, walaupun ente tak batal wudu, disunnahkan wudu. Kenapa? Lin nasyat, biar badan ente segar, biar tak ngantuk lagi. Ya, baik. Terus mumakkinan, wal qai'i dan muntah. Ente punya wudu dari kamar mandi, ketika mau ke musola, belum nyampe musola ente muntah di parit. Ya, enggak batal, wudunya enggak batal.
Ente tinggal kumur-kumur, wajib kumur-kumur karena muntah ini najis ya. Jadi muntah najis. Umpamanya ente berjalan jauh ke Singkawang di mobil ente, lalu muntah di plastik, muntah. Terkena muntahnya tuh ke baju ente, terkena ke jilbabnya, terkena ke celananya atau sarungnya. Ini najis, tak bisa dipakai lagi baju ente ini. Caranya boleh dicuci. Ya, umpamanya yang kena cuma ujung jarum sedikit, ya tak usah cuci semua jarumnya. Ujung sarung kena sedikit, tak usah ente cuci semua, ambil ujungnya, tinggal ente siram ya ujungnya, yang najis, yang kena muntah. Tapi kalau kena banyak, ya tak bisa lagi udah najis. Kalau mau sholat gimana kalau mau sholat mas? Sedangkan ini waktu udah mepet sisa 10 menit atau sisa 15 menit. Kita bersalin, nggak tahu di Singkawang tak punya keluarga, baju cuma satu jadi mas. Gimana caranya sholat? Ya udah sholat. Ente kumur-kumur, wudu, ente sholat pakai baju yang najis tersebut. Namanya sholat dihormatil wagat, untuk menghormat waktu. Nanti ketika ente udah punya baju yang suci, ente bersalin, kodok lagi, sholat lagi, diganti lagi. Nah, jadi sholatnya tetap tidak sah, tapi wajib. Walaupun sholatnya tidak sah, tapi wajib sholat. Sholat lihurmatil wagat, untuk menghormat waktu. Samir. Nah, jadi habis muntah disunahkan berwudu. Wal kohati apa? Isolati terus. Gah-gahan ini tertawa, terbahak-bahak biasa di artinya. Sini. Nah, kan? Wal gah-gaha fi sholati. Wal gah-gaha, ya. Tertawa terbahak-bahak. Ini sunnah wudu. Saking ada kawan ente mau cerita-cerita saking lucunya ente sampai begitu ya. Sampai kadang-kadang kan ketawa. Sampai kadang-kadang ada orang ketawa itu tak bernapas. Begitu. Pernah ente ketawa gitu kan? Sampai enggak bisa ngomong kadang-kadang udah. Sampai tak ngomong pun sampai ketawa saking tak bisa, tak ada suara. Ya, sedangkan gah-gah ini ketawa terbahak-bahak. Ketawanya iblis tuh. Kayak dulu ketika di sini Haflatul Imtihan ada drama Nabi Adam, iblis bersama iblis Siti Hawa. Mah jadi iblisnya dulu. Dulu masih kecil. Nah, jadi ada ketawanya pas ketawa biasa, cuma ada suara samping. Suara samping itu suara zaman dulu pakai tip. Ya, nanti dapatkan tip ini. Enggak tahu nanti zaman tip ya. Tip itu kayak zaman sekarang CD. Nah, jadi kalau mau nyetel dipicit, kalau habis lagunya tuh diputar pakai pensil gitu ya. Dia zaman dulu melas ya. Nah, jadi mah jadi iblis zaman dulu masih kecil. Ketawa mah biasa, gitu ya. Tapi yang di suara sapi, gitu ya. Nah, itu namanya ketawa terbahak-bahak. Disunnahkan ketika tertawa terbahak-bahak, setelah tertawa disunnahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena tertawa terbahak-bahak itu termasuk udah godaan setan. Biar berwudu, biar setan tak goda lagi. Samir. Wa aklima masadhun nar, dan memakan makanan yang tersentuh api. Dan memakan makanan yang dimasak dengan api, gitulah. Ya. Yang tersentuh api, bukan yang dimasak dengan api. Dan memakan makanan yang tersentuh api, yang dibakar, yang dipanggang, yang diopen, yang tersentuh api. Dan memakan makanan yang tersentuh api, dibakar atau dipanggang. Ini sunnah wudu. Ente makan sate, ente punya wudu nih. Tadi habis subuh ente tidak batal wudu. Lalu pagi-pagi ente sarapan sate. Sate kan dipanggang, kan tentu api dipanggang. Nanti adzan ketika ente mau sholat duha, walaupun tidak batal, disunnahkan ente wudu lagi. Makan apa saja ya yang dibakar atau yang dipanggang. Ya sate, apalagi biasanya dibakar panggang. Ikan bakar. Ya. Nah, bentul bakar. Nah, biasa memang pokoknya bakar-bakar tuh sunnah berwudu, ya. Ah, ini kalau orang Syiah nih bodoh balik, ya, orang Syiah. Jadi orang Syiah tuh ndak boleh memakan hewan laut yang tidak ada insangnya. Tahu insang? Tahu ikan? Ikan kan ada insangnya.
insang tuh yang di sampingnya kegub yang ini. Kalau dibuka warna merah kayak kipas, itu namanya insang. Kalau orang Syiah tidak boleh makan hewan laut yang tak punya insang. Di antaranya apa? Sotong, udang tidak boleh, kerang tidak boleh, kepiting. Wah, itu kan makanan ikan laut yang paling nikmat tuh lah, kalah yang lain. Apalagi kepiting, ya udang galak dimasak asam pedas. Ya, mantap tuh. Kerang tuh, ambil dagingnya, buang cangkangnya, ditumis-tumis. Tapi ini bodoh balik orang Syiah dia, tidak boleh, haram. Dan orang Syiah nih, hati-hati bahaya orang Syiah, bahayanya Syiah. Banyak dia kalau sholat tidak begini, Allahu Akbar, tidak begini. Ini orang Syiah. Ini kalau sholat begini nih. Ya, orang Syiah begini sholatnya, Allahu Akbar. Ya, sampai kalau orang Syiah meninggal, mayatnya tidak gini, mayatnya begini. Kenapa? Karena selalu siap sedia dipangkong malaikat. Ya. Ini orang Syiah. Kalau sholat harus pakai alas, pakai batu. Walaupun tidak ada sejadah, pakai batu. Kalau tidak ada batu, tisu. Terus kalau dia buka puasa, kalau kita kan azan maghrib kita buka puasa. Kalau dia tidak, azan isya. Ini orang Syiah. Ya, banyak. Dan orang Syiah boleh kawin mut'ah. Kawin mut'ah ini kawin pakai waktu. Ya, contohnya gini, saya nikahkan. Ini kena penghulunya. Saya nikahkan kamu dengan tunanganmu Fatimah dengan mas kawin 100.000 rupiah selama 1 ronde setengah jam. Ini orang Syiah. Nanti udah dapat setengah jam, ya udah, secara otomatis tercerai, pindah lagi, ganti laki-laki baru. Ya, ini si perempuan namanya siapa namanya? Desi Ratnasari. Ya, hari ini menikah dengan Yanto 1 jam. Ya, setelah dengan Yanto Agus 1 jam. Habis Agus Budi 1 jam. Habis Budi umpamanya Iwan 1 jam. Lalu hamil. Ya, si Desi Ratnasari hamil. Dihamili oleh 10 laki-laki per jam. Lalu punya anak. Anaknya bin siapa? Bin Salome, 1 lubang rame-rame. Ya bu, bin siapa? Masa bin Agus, bin Yanto, bin Iwan? Kan bingung. Ini macam-macamnya orang Syiah. Aliran sesat, ini Syiah aliran sesat. Hati-hati ini, banyak aliran-aliran yang tak kena. Halas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.